Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama dia Farah Ramadhani dari Prodi Hukum Keimigrasian C. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang telah dibahas pada mata kuliah hubungan internasional. Yang pertama ada keamanan tradisional dan non-tradisional. Yang kedua ada climate change. Lalu ada migrasi dan pengungsi. Lalu ada infectious disease, dan yang terakhir mengenai kerjasama internasional. Yang pertama kita membahas mengenai keamanan tradisional dan non-tradisional. Pengertian keamanan sendiri atau merupakan security secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan mempertahankan diri dalam menghadapi ancaman yang nyata. Nah, keamanan ini ada dua, tradisional dan non-tradisional. Nah, yang pertama ada konsep keamanan tradisional, cenderung bersifat high politik karena didominasi oleh pemikiran-pemikiran yang berdimensi militer seperti security dilemma, deterrence, embrace, arm control, dan yang terakhir ada discernment. Lalu yang kedua ada konsep keamanan pada dewasa ini atau kontemporer yang bisa disebut dengan non-tradisional, dapat berupa money laundering, drug trafficking, terorisme, dan gender. Selanjutnya, United Nations Development Program atau UNDP membagi 7 komponen atau elemen universal tentang keamanan manusia yang menjadi tanggung jawab pemerintah setiap negara. Ketujuh komponen tersebut yaitu ada yang pertama ada keamanan ekonomi, yaitu bebas dari kemiskinan. Yang kedua ada keamanan pangan, kemudahan akses terhadap kebutuhan pangan. Yang ketiga ada keamanan kesehatan, yaitu kemudahan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Lalu yang keempat ada keamanan lingkungan. Yang kelima ada keamanan pribadi. Yang keenam ada keamanan komunitas. Maksudnya adalah kelestarian identitas kultural dan tradisi budaya. Yang ketujuh mengenai keamanan politik, yaitu perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dari tekanan politik. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai climate change atau perubahan iklim. Pada tahun 1972 atau United Nations Conference on the Environment in Stockholm, di sini merupakan konferensi bumi yang pertama sebagai isu perubahan iklim untuk pertama kalinya. Lalu dilanjutkan pada tahun 1979, The Convention on Long Range Transboundary Air Pollution. Pada tahun ini, perubahan iklim akibat polusi udara terdapat pada tahun 1979 ini. Nah, tujuannya adanya convention ini untuk mengurangi emisi belerang hingga 30%. Selanjutnya ada 1985, The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer, yaitu pada tahun ini pemanasan global dan penipisan lapisan ozon menjadi semakin meningkat hingga tahun 1988. Nah, pada tahun ini juga deklarasi Helsinki tentang pelindungan lapisan ozon dibuat. Lalu ada protokol Montreal tentang zat yang merusak lapisan ozon mulai berlaku. Lalu pada tahun 1989 terdapat upaya global pertama kali mengenai climate change. Dilanjutkan pada tahun 1990, yaitu konferensi iklim yang kedua. Pada tahun ini, upaya untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan iklim semakin tinggi. Nah, selanjutnya pada tahun 1992, di Rio de Janeiro, di Brasil, the United Nations Conference on Environment and Development. Pada tahun ini disebut Agenda 21, yang berarti deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan di seluruh dunia meliputi aspek ekonomi dan sosial, pengelolaan sumber daya, penguatan kelompok, dan pengembangan sarana implementasi. Selanjutnya di tahun 1994 ada the United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNCF
UNF Triple C yang pada ini bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi atmosfer atau gas rumah kaca pada tingkat yang akan mencegah gangguan antropogenik yang berbahaya terhadap sistem iklim. Selanjutnya pada tahun 1995 dibuatlah The Paris Agreement. Dan yang terakhir pada 1997 ada The Kyoto Protocol yang merupakan tindakan untuk perubahan iklim yang paling berpengaruh. Hal ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya dari negara-negara industri secara keseluruhan minimal 5% di bawah tingkat 1990 dalam periode komitmen 2008 sampai 2012. Nah, materi mengenai climate change selesai, kita beralih ke migrasi dan pengungsi. Pertama kita mengartikan migrasi. Apa sih migrasi? Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas daerah administrasi dalam suatu negara dengan tujuan untuk menetap. Lalu yang kedua ada pengungsi. Pengungsi merupakan orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang berasal akan penganiayaan yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu berada di luar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut. Pengertian pengungsi ini menurut Konvensi 1951. Nah, kegiatan pengungsi untuk meninggalkan negara asal atau tempat tinggalnya untuk mendapatkan perlindungan dinamakan migrasi. Karena banyaknya orang yang bermigrasi, Indonesia menetapkan kebijakan keimigrasian, yaitu kebijakan selective policy atau kebijakan selective policy yang berarti bahwa hanya orang-orang yang bermanfaat bagi negara Indonesia yang dapat masuk ke wilayah negaranya. Selanjutnya mengenai infectious disease. Infectious disease ini menjadi kekhawatiran khusus dalam kesehatan masyarakat, tidak hanya karena penyakit ini bisa menyebabkan kematian pada manusia dalam jumlah yang besar, tapi karena penyakit ini juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang besar dalam dunia yang telah saling berhubungan saat ini. Nah, 3 ancaman utama yang berdampak langsung pada kematian manusia dalam konteks daerah ada kekurangan pangan, ada penyakit mungkin seperti COVID-19, lalu ada konflik antar negara. Selanjutnya, yang terakhir kita membahas mengenai kerjasama internasional. Apa sih kerjasama? Kerjasama ini merupakan sebagai serangkaian hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum. Pengertian ini menurut Doherty dan Lovecraft. Nah, mengapa sih negara-negara ini tertarik atau melakukan kerjasama dengan negara lain? Yang pertama ini untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan cara mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam menghasilkan produk kebutuhan bagi rakyatnya karena keterbatasan negara tersebut. Jadi mereka sering bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di masing-masing negaranya. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi terkait dengan pengurangan biaya. Lalu yang ketiga, untuk adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama. Dan yang terakhir, untuk mengurangi kerugian negatif akibat tindakan-tindakan individual negara yang berdampak pada negara lain. Mungkin sekian rangkuman materi atau materi-materi yang dapat saya sampaikan dari mata kuliah hubungan internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.